Hey guys, welcome back. Jadi hari ini aku bakal bahas sesuatu yang beda, bukan soal skincare dan makeup. Kali ini aku mau bahas soal parfum lokal. Di sini aku mau merekomendasikan buat kalian yang lagi nyari parfum lokal, dan ini harganya semua under 250.000. Jadi mari kita mulai aja videonya. Tapi sebelum mulai, aku mau ngeracunin kalian. Ini aku lagi pakai lip tint terbarunya si Runa yang collab sama Vina Gracia. Warnanya bagus banget. Kalau misal kalian ada yang mau lihat full reviewnya, aku bakal bikin di video selanjutnya. Jadi mari kita balik ke review parfum. Jadi sekarang parfum lokal udah bener-bener bagus banget dan harganya juga murah-murah menurut aku. Terus ada emang yang ketahanannya itu bener-bener awet banget. Jadi ini aku ada 5 parfum yang harganya under 250.000. Jadi aku bakal mulai dari yang paling murah dulu. Terus ini harganya aku sesuaiin dengan harga mereka di e-commerce Oren. Jadi yang pertama itu Mykonos. Aku nggak tahu namanya Mykonos atau Mykonos. Jadi yang ini mereka tuh banyak banget variannya, dan ini waktu itu aku emang dikirimin tapi aku suka banget. Kalian bisa tebak gak ini harganya berapa? Ini aku kaget banget, kan awalnya emang aku dikasih, terus pas aku cek, wow, harganya ternyata cuma 99.000. Udah dapet packaging sebagus ini. Ini menurut aku bagus banget sih packagingnya, dan ini bukan yang kayak bukan masa kardus yang lemes gitu ya. Ini kardusnya bener-bener kokoh, dan ini varian yang coconut dreams tuh. Jadi packagingnya tuh kayak gini, kita buka tuh. Dan ini yang EDP 50 ml. Ini harganya 99.000, dan menurut aku ini ketahanannya cukup banget karena ini ada vanilanya. Jadi udah sesuai dengan namanya Coconut Dreams. Jadi kalau misalnya kalian suka wangi yang kayak vibes-nya itu kayak summer dan ke pantai gitu, ini bagus. Ini enak banget. Ini wanginya bener-bener literally wangi kelapa, terus ada campuran vanilanya yang bikin wanginya tuh jadi lebih manis, terus kayak kesannya tuh anget gitu, bukan coconut yang kayak fresh segar gitu, bukan. Ini wanginya kelapa yang bener-bener hangat, kelapa yang manis gitu. Jadi ini menurut aku worth it banget karena ketahanannya ini menurut aku oke banget. Di indoor ini bisa lebih dari 4 jam gitu, apalagi kalau semprot di baju. Dan kalau misalkan kalian suka wangi yang vanilla gitu, ini kalian pasti suka. Dan SPL-nya ini menurut aku cukup oke, karena aku semprot kayak gini aja tuh wanginya lumayan menyebar gitu ya, karena ada wangi vanilanya, jadi wanginya pasti tetap lebih kecium gitu. Next yang kedua, ini kalau misalnya kalian suka parfum yang kayak aesthetic vibes gitu, dan ini harganya 169 kalau nggak salah. Dan ini namanya Ready Set. Ini packaging mereka tuh bener-bener menurut aku bagus, estetik banget tuh, sedetail itu si packagingnya. Please ignore my nails karena cuma coba 2 warna tuh. Packagingnya bagus banget, boxnya aja sebagus ini. Dan ini yang varian Petit Garden namanya, kayak gini. Menurut aku ini cantik banget sih, kayak wow, estetik banget. Jadi cantik banget kalau dipajang-pajang gitu. Dan mereka juga banyak varian, dan setiap varian itu ininya lucu banget stikernya. Bahkan ada yang collab sama siapa gitu, aku lupa, ada yang gambar kelinci, dan wanginya tuh semuanya enak-enak banget. Tapi kalau misalkan ini yang si Petit Garden ini wanginya tuh lebih ke rose ya, lebih wangi bunga-bunga gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka wangi yang kayak gitu, kalian pasti suka ini. Dan ini juga wanginya kayak seger musky gitu. Ini enak banget. Tapi perlu diingat, karena kalau wangi-wangi yang kayak gini tuh ketahanannya ya nggak bakal setahan wangi yang kayak semacam vanilla dan manis gitu. Jadi ini kalau buat dipakai daily, atau kalian lagi bingung di rumah pengen
pakai sesuatu yang segar, this one. Karena ini kalau di indoor pasti lebih tahan ya kalau dibanding outdoor, kecuali kalian semprotnya di baju. Dan ini harganya 169. Menurut aku worth it gak worth it, karena aku suka wangi yang kayak gini. Ada wangi rose-nya, ada musky-nya, terus ada fresh citrusnya. Jadi ini seger banget, tapi masih enak kalau dipakai malam hari juga enak gitu. Jadi ini kesannya tuh kayak feminim banget ya si parfum yang si Petit Garden ini. Next kita ke parfum ketiga. Parfum ketiga ini udah banyak yang tahu, kayaknya udah banyak yang sering review juga. Ini dari Sav & Co, dan aku suka sama boxnya. Jadi boxnya tuh menurut aku ya bagus gitu, meskipun harganya nggak yang kayak terlalu mahal gitu lah. Ini masih terbilang murah, tapi packaging mereka tuh tetap dibagusin gitu. Jadi bukan yang kayak ya parfum gua murah tapi boxnya juga tetap harus ada kualitasnya menurut aku. Jadi boxnya tuh kayak gini, kita tarik gitu tuh. Wow, menurut aku bagus banget sih. Aku lupa harganya berapa, kalau nggak salah 189 maybe ya, sekitaran segitu, tapi masih under 250. Dan sebenarnya aku punya dua varian yang aku suka, si Louis sama yang si 540 ini. Yang Louis aku udah kasih ke mamaku. Kalau yang Louis itu juga wanginya lebih mirip kayak parfum-parfumnya Chloe, itu yang cewek-cewek banget. Jadi sedangkan yang wangi 540 ini kalian udah bisa tebak lah ya wanginya kayak parfum apa. Ini menurut aku ya mirip parfumnya si MFK yang Baccarat gitu, tapi ini ya versi murahnya. Dan wanginya tuh manis, terus ada sedikit woody-nya gitu ya, emang ciri khasnya si bau-bau Baccarat gitulah ya. Dan semenjak ada parfum yang murah yang mirip Baccarat, aku jadi gak pengen lagi beli Baccarat yang original, karena menurut aku kayak jadi nggak spesial gitu, karena wanginya udah di mana-mana. Tapi kalau misalkan suka wangi yang kayak Baccarat terus cari versi murah, ini enak banget karena wanginya ini tahan lama banget. Karena si Sav & Co ini dia bukan EDP, maksudnya eau de parfum ya. Kalau yang ini dia extract, jadi konsentrasinya tuh lebih tinggi di atas eau de parfum gitu. Dan ini harganya juga murah banget, sesuai dengan ya apa ya, sesuai dengan klaimnya gitu. Ini tahan lama banget, tapi ini cairannya sedikit lebih oily gitu dibanding parfum yang lain gitu. Jadi kalian harus lebih hati-hati buat semprot yang si Sav & Co. Apalagi kalau di baju agak harus dari jarak yang agak jauh, kalau enggak nanti pasti dia menempel gitu, soalnya dia rada berminyak gitu si cairannya. Tapi overall ini worth it banget buat kalian coba si Sav & Co. Next, ini parfum terbaru dari brand lokal. Mungkin sebenarnya ada brand lokal yang baru, cuman aku belum tahu dan belum explore lebih banyak. Cuman ini yang terbaru menurut aku, dan ini sister brandnya dari Roll Over Reaction, yaitu si Alchemist. Tuh, boxnya aja udah bener-bener cantik banget menurut aku. Wah, ini bener-bener simple tapi minimalis terus estetik gitu. Wah, aku suka banget deh pokoknya. Dan ini si Alchemist ini cepet banget sold outnya. Jadi pertama kali launching aja mereka kayaknya udah cepet banget habisnya. Harganya ini 50 ml 199.000. Dan dia ada banyak banget varian, tapi my number one favorite itu yang ini, si Pink Laundry. Karena seperti ini. Wah, cantik banget. Jadi bener-bener kayak minimalis clean vibes gitu. Dan favorit yang kedua aku juga udah beli karena mereka waktu itu baru restock, dan abisnya tuh bener-bener cepet banget, ludes cepet banget. Kalau misalnya kalian mau aku review si Alchemist ini ya sampai semua varian, aku bakal review di video selanjutnya nanti. Jadi mari kita bahas yang si Pink Laundry ini. Jadi menurut aku ini tutupannya kokoh ya.
jadi dia masih bisa dipegang kayak gini. Sedangkan kalau yang si Sav & Co tutupannya itu agak longgar, jadi kalau kayak gini tuh kadang dia bisa jatuh tuh, jadi dia nggak erat tuh, nggak yang erat, jadi harus hati-hati kayak gitu. Sedangkan yang ini dia kokoh dan berat gitu, bukan yang kayak murah gitu loh. Sebenarnya ini cairannya tuh aslinya tuh lebih pink, kalau di foto mungkin kelihatan atau di video lebih kelihatan lebih white ya, tapi aslinya ini lebih pink. Untuk wanginya ini bener-bener clean vibes gitu, kayak laundry, tapi ini lebih ke arah yang bunga gitu, lebih ke kayak yang feminim, lebih ke rose, tapi dia masih ada spicy-nya dikit gitu loh. Mungkin karena pink pepper ya kalau nggak salah ada di notes-nya, jadi dia merasa ada bau-bau yang sedikit pedes, tapi nggak yang pedes banget sampai kayak oud gitu, enggak. Jadi ini menurutku masih bisa diterima, dan ini SPL-nya lumayan banget, dan pas kita semprot itu benar kecium banget. Waktu itu juga pas teman aku kasih aku coba, dia semprot dari samping aku gini, pas dia semprot bener-bener wanginya tuh nyebar banget gitu loh. Tapi kalau untuk kalau misalnya kita lagi jalan, mungkin orang lain nggak bakal yang kecium banget gitu, tapi diri kita sendiri tuh kecium gitu. Jadi aku nggak masalah kalau seperti itu. Jadi untuk ketahanannya di kulit aku juga cukup tahan lama banget yang si Pink Laundry. Dan karena ini kan wanginya lebih soft ya, jadi ya mungkin ketahanannya kita nggak bisa expect yang terlalu lama kayak parfum-parfum yang woody dan manis gitu. Dan ini worth it gak worth it banget, ini bener-bener favorit aku di antara yang lain. Dan di Alchemist juga ini bener-bener my top one favorite gitu, yang si Pink Laundry. The last one ini actually this is not mine, ini punya adik aku, tapi karena ini masih masuk ke kategori under 250, ini Carl & Claire. Ini menurut aku packagingnya mirip banget sama Sav & Co. I don't know why, mereka kayak tuh kayak kakak adik gitu nggak sih? Tapi kayaknya isinya berapa mili ya, kayaknya sama aja sih, tuh sama aja. Tapi ini harganya emang lebih mahal dibanding Sav & Co. Jadi ini yang Gentleman, kalau nggak salah ini harganya 220-an gitu, udah harga diskon lah ya. Sebenarnya ini parfum wangi lebih ke cowok gitu, namanya aja udah Gentleman, tapi menurut aku wanginya ini masih unisex banget. Jadi kalau misalnya cewek yang pakai ini bener-bener berasa ceweknya tuh kayak aduh keren banget loh gitu, kayak vibesnya tuh bener-bener cewek yang keren gitu kalau pakai ini. Ini wanginya by the way mirip sama Dior Sauvage, jadi kalau misalnya kalian pengen beli Dior Sauvage yang budgetnya lebih rendah, this one. Jadi wanginya itu maskulin banget, jadi kayak berasa ganteng banget kalau pakai ini. Terus dia ada aromatiknya gitu, ada freshnya gitu, jadi kayak enak gitu, enak banget ini kalau cewek pakai juga. Aduh enak banget, dan menurut aku ini kemiripannya sama Dior Sauvage lumayan mirip sih ini. Jadi harganya kan udah beda jauh ya, dan ini ketahanannya juga cukup oke. Tapi mungkin menurut aku harganya agak sedikit pricey ya dibanding yang lain. Padahal semuanya sebenarnya sama gitu, apalagi ini packagingnya mirip banget sama si Sav & Co gitu. Tapi wanginya ini bener-bener enak banget sih Gentleman ini. Menurut aku wanginya masih unisex, jadi buat cewek yang gak suka parfum yang terlalu feminim gitu kan, this one. Karena ini menurut aku masih bisa banget dipakai sama cewek gitu, bener-bener kayak cool girl vibes gitu. Bagus ini, this one. Oh by the way, aku udah nggak tahu boxnya di mana, soalnya ini bukan punya aku, jadi aku nggak ada tampilan boxnya seperti apa yang ini. So, ya. Jadi itulah semua parfum rekomendasi aku yang parfum lokal under 250. Jadi kalau misalnya disuruh pilih aku favorit yang mana, jujur aku suka banget sama si Alchemist.
Terus aku juga suka banget sama si Ready Set ini karena menurut aku ini dua tuh wanginya bener-bener aku banget gitu. Dan sebenarnya semuanya enak, tapi ya kalau pakai parfum yang tergantung lagi kondisi dan moodnya seperti apa gitu. Jadi ini semuanya bener-bener aku pakai juga dan emang favorit gitu. Aku semoga bisa nemu lagi parfum lokal yang lain gitu, jadi bisa aku review dan explore lebih banyak lagi parfum lokal, karena jujur banyak banget sekarang parfum lokal yang bagus-bagus. Dan sebenarnya aku masih ada parfum lokal yang lain, tapi karena harganya nggak di bawah 250, jadi aku nggak masukin ke list di video ini. So itu aja video dari aku. Thank you guys for watching this video. I hope this video bisa bantu kalian buat milih-milih parfum. So see you next time. Bye bye.